bersama saya Solah Faridudin di Ngobrol Bareng RU, seru pisan. Nah, kali ini saya sedang berada di Saung Dulu bersama adik-adik kelas saya, yaitu ada Abi, Halo. ada Kang Indra, Halo. ada Teh Epi, dan ada Teh Dede. Hai. Nah, kali ini saya akan bertanya-tanya, saya akan mengobrol seputar bagaimana sih perasaannya belajar ketika Ramadan atau Ramadan di mata anak RU. Nah, mungkin tadi udah pada kenal ya, ini Kang Abi, Kang Indra, Teh Epi, sama Teh Dede. Nah, gimana, udah pada siap ditanya-tanya? Atau kita ngobrol-ngobrol lah, ngobrol-ngobrol. Kayaknya harus siap, ya, dipaksa. santai. Meskipun nggak sambil ngopi ya. Nah, mungkin untuk pertanyaan pertama, apa sih perasaan kalian ketika belajar di bulan Ramadan? Nah, perasaannya gimana sih belajar di bulan Ramadan? Dari siapa dulu? Kang Abi atau Teh Dede? Teh Dede aja. Teh Dede aja, boleh. Teh Dede, perasaannya. Jadi perasaan di bulan Ramadan ini ya kadang kalau lagi belajar tuh suka ngantuk. Ngantuk, karena kan sahur ya, gitu. Iya. Jadi bangun lebih awal gitu. Pagi. Apakah Anda berangkat sekolah dengan keterpaksaan gitu? Enggak ya, ikhlas lillahi ta'ala. Kewajiban seorang pelajar ya belajar. Iya gitu. Tapi tidur. Itu mah bonus. Ya, Kan nggak belajar kalau tidur. cukup. Tapi mungkin Kalau dari saya sih kayak kan kalau bulan-bulan biasa tuh kayak kita kalau istirahat tuh jajan sama Iya. teman-teman ke kantin tuh. Nah kalau sekarang kan susah ya kayak saya kayak pokoknya kayak lebih ke diem aja di kelas tuh gitu. Jadi Ibarat kayak gak punya gabut uang. gitu ya. Kayak kita tuh lagi miskin-miskinnya gitu. Itu Enggak. sih. Iya kan misalkan ini mah. misalkan. Misalkan. Coba Kang Indra, gimana Kang Indra perasaannya? Kalau perasaan saya sih cukup gimana ya? Kan saya gitunya, mohon maaf, saya membuka tirai. Saya anak Asik. pondok gitu ya. Kan di pondok ada pengajian pasaran gitu ya, kalau kata anak santrinya. Sedangkan jadwal pasaran pas-pasan di hari-hari sekolah. Oh, Jadi iya. saya bingung mau berangkat ke yang mana gitu. Jadi terkadang saya condong ke pasaran sih kayaknya, karena setahun sekali juga. Tapi nggak melupakan kewajiban Enggak. sebagai pelajar. Ya, juga, contohnya kan? saya ada di sini sekolah. Seperti itu kurang lebih. Ya mungkin yang baik-baik aja mungkin kalau pemikiran mah. Jadi perasaannya gimana nih? Bahagia atau sedih atau gimana? Belajar di bulan Ramadan ini. Kalau dipikir-pikir bisa bahagia dan bisa sedih juga. Bahagianya Bahagianya mungkin kita tidak, walaupun bulan suci Ramadan tidak tidak terhentikannya silaturahmi sesama teman, dan sedihnya harus meninggalkan yang di sana. asik, Gitu. ya. Meninggalkan siapa? Jadi Si dia. meninggalkan ya gitulah. Kurang lebih. Siap. Kang Abi. Kalau saya sih oke-oke aja. Cukup Selalu ngikut oke. ya. Kalau menurut saya sekolah pada bulan itu sangat melelahkan lah. Melelahkan. Apalagi Jiwa. apalagi saya berangkat sekolah jalan lah, pulang sekolah jalan. Wah iya, nak jadi Olahraga lah ya. lah. Gitu aja lah. Masih puasa. Ini masih puasa kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, terus cukuplah itu mah. Yang kedua kira-kira Tapi boleh saya ngasih pertanyaan nggak ke moderator nih tentang kesannya asik. di bulan puasa dulu? Nantilah. Soalnya kan masih banyak pertanyaan. Kan mau Jadi moderator bertanya yang dulu saya. Nanya ke ini. Jadi kan yang punya acara moderator. Nah, yang kedua Bisa. kira-kira apa bedanya ketika sekolah sekolah di bulan Ramadan dan sekolah di bulan biasa? Perbedaannya dari siapa dulu? Kang Abi dulu lah. Perbedaannya Iya. kalau menurut saya sih tidak ada perbedaannya, cuma menahan lapar aja sih. Asik. Pasti sih itu. Bang. Kecuali cewek. Cukup lah. Mungkin dari saya gitu kan, kalau di bulan-bulan biasa selain bulan Ramadan pasti murid semua pada hadir ke sekolah, walaupun ya tidak banyak juga. Namun kalau di bulan suci Ramadan ini sedikit yang datang, banyak yang tidak. Jadi kadang mah kebalik mikirnya, jadi kebalikan di bulan-bulan yang lain. Iya, karena Mungkin kesannya kesiangan, ya gitu. Saya sendiri tukang tidur. Iya.
ternyata ini Pak Guru. Ampun. Terus nah, Evi. Nah, terus kan kalau ya perbedaannya tuh lebih ke sering ngantuk ya kalau di kelas sekarang kayak pembelajaran mungkin kayak sering ngantuk terus kayak mungkin Emang gimana biasanya ya? enggak. Enggak jarang tapi Enggak. lebih sering sekarang gitu. Gak bisa tidur? Bisa tapi kan sekarang bulan puasa itu lebih ke arah ngantuk banget sih. Hanya bulan puasa? Enggak. Jadi ya, bulan-bulan biasa kamu gak ngantuk gitu? Ngantuk tapi Cukup. Nah, kalau Dede masih kalau di kelas itu pas istirahat ya bedanya itu pas bulan puasa, bulan Ramadan ini sama bulan biasa itu gimana ya, kalau bulan Ramadan istirahat itu ya tidur gitu sama Jadi kesannya kayak tadi si teteh ini ya? iya Jadi kegabutan, kegabutan. gak jajan. Iya gitu, jadi kan biasanya kalau bulan biasa keluar gitu aja. Nah mungkin itu kan tadi pengalaman belajar dan tidak belajar ketika bulan puasa dan tidak bulan puasa. Nah kira-kira gimana sih pengalaman puasa kalian di waktu kecil? Jangan Pak, apakah pada puasa jangan, atau Kak, enggak, jangan gitu? tanya ini yang kayak gitu. Ini kan tes kejujuran gitu. Kita ngobrol-ngobrol. Lagi Membela puasa, aib. sekarang lagi puasa gak bisa bohong. Gak, ya gak apa-apa. Aduh. So, dari dulu lah Harus sekarang. jujur. Pengalaman puasa di waktu kecil. Pengalaman di waktu kecil Apakah puasa atau enggak gitu? banyak sih. Cuma ya Atau Di antara mungkin puasa dan waktu enggak. kecil itu kan suka main apa gitu. Beda kan sama sekarang. nah, kalau lagi kecil mah itu pas kecil sukanya, kalau kecil kan jadi beda sama udah dewasa gitu pemikirannya itu. Kalau anak-anak. puasa itu pengen dihadiahin gitu kan sampai Oh, iya, dua ribu. Saya belum pernah dikasih hadiah, belum pernah minta hadiah. Ya, itu bisa. Dengan nasim. Ya, gitu. Nah jadi itu sahabat RU terkait perasaan mereka ketika belajar waktu bulan Ramadan dan ketika selain bulan Ramadan. Nah kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana sih pengalaman kalian ketika puasa di waktu kecil. Nah jadi ini berhubungan dengan masa lalu kan? Ketika masa kecil. Nah mungkin dari siapa dulu? Abi, Dede dulu lah. So, pengalaman pas puasa waktu kecil. Boleh. Pas waktu kecil itu puasa itu kadang sampai duhur, asar, ya Tapi puasa. puasa. Jadi kan belajar ya. Iya. Jadi diiming-iming gitu. Diiming-iming pakai kadang pakai uang atau hadiah gitu. Jadi kalau puasa dikasih uang gitu. Gitu. Saya belum pernah ngerasain rasanya begitu. Sad. Ya kan kalau Beda. itu sampai duhur itu dikasih 2.000 aja serasa. Oh, iya. Nah, jadi itu sahabat RU jawaban dari mereka terkait sekolah ketika puasa dan ketika tidak puasa. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana sih pengalaman kalian ketika waktu kecil, puasa ketika waktu kecil itu. Jadi ini berbicara mengenai masa lalu gitu. Jadi beda kan antara sekarang dan dulu gitu. Nah, kalau sekarang kan tadi sambil sekolah, terus juga kan lelah, terus ngantuk dan sebagainya. Nah, terus gimana nih sekarang waktu ya pengalaman kalian ketika waktu kecil gitu. Oke, mulai dari Abi, Dede dulu lah. Ya pengalaman saya Biasa. biasa aja. Manu istimewa nate ya di kuliah gitu. Asik. Kok nadanya Sampai- sedih sampai gitu, kok sedih nadanya banget. sedih. Ada depan ya ekspresian berarti. Sampai duhur itu kadang suka dikasih berapa gitu. Ya, asal puasa aja. Oh, gitu. Jadi kalau misalkan nggak puasa, nggak dikasih uang. Nggak diiming-iming gitu nih. Aneh deh. Jadi apakah puasanya itu terpaksa? Namanya dia minggu alif ini. Jadi belajar ya, belajar puasa gitu. Kan Bi? Kalau saya tuh kalau misalkan sahur teh ikut kan, nah pas sahur ikut teh duhur teh udah buka tapi sahur lagi ya kan sahur gitu ngerti Itu gak? sih pengalaman yang paling mengesankan. Aneh. Aneh tapi nyata. Terus kayak puasa lagi dong dari duhur sampai asar, nah asar tuh sahur lagi. Itu definisinya itu puasa seharian tapi sahur sampai 3 hari. Terus Melebihi batas. Iya melebihi batas.
Terus pernah juga sekali kayak nyoba puasa sampai maghrib dan kan sekolah kan. Nah sekolah pas MI itu jalan kaki dan lumayan jauh dong dari rumah ke sekolah, dari sekolah ke rumah juga. Pas pulang tuh kayak udah gini nih. Ngerti nggak? Gini Udah apa? Ngegeteran. Oh, bergetar-getar. Iya kayak udah lulus banget gitu dan akhirnya kayak udah sampai nggak sanggup apa-apa, ngerti gak sih? Kadang dan akhirnya buka deh gitu sih pengalamannya itu yang diingat sampai sekarang. Jadi itu sahabat RU pengalaman Neng Evi ketika puasa di waktu kecil gitu. Pokoknya sangat berkesan lah. Keren. Nah, mungkin dari Kang Indra Apa ya? Ingat-ingat ya apa pas aja sih? dulu. Atau enggak puasa mungkin. Kayaknya enggak. Oh, enggak. Malahan mah pas saya MI, sekolah MI, enggak kecil-kecil amat gitu ya. Sekolah MI, saya puasa, sahur, ikut sahur, buka ikut buka. Tapi di pertengahan hari, katakan jam 9 atau jam 10, saya lupa, saya makan kue. Saya itu ngumpet di kamar sambil buka toples kan, takut ketahuan. Pelan-pelan atau sambil apa gitu, nyari suara lain kayak itu sambil muka gitu. Tapi untungnya gak ketahuan. Kalau ketahuan ya habis. Ini waktu kecil apalagi sekarang. Ya kayaknya gitu ya sekarang juga. Untungnya selalu ngingetin. Kalau udah ketahuan juga gitu, orang tua mah ngingetin jangan seperti itu. Cuman masih takut aja gitu, takut dimarahin. Tapi enggak, bukan Soalnya saya. Iya sekarang banyak kan. Tapi bukan saya kan? Iya. Iya. Mungkin sih kalau ada banyak namun masa gitu ya saya ungkapkan satu-satu mungkin hanya itulah yang bisa saya bukakan terhadap teman-teman RU semua gitu. Pokoknya masih banyak sahabat RU pengalaman mereka gitu pas puasa di waktu kecil. Nah, mungkin hanya sebagian dan yang paling berkesan gitu. Dan mungkin dari Abi Kita sebagai umat manusia tidak akan lepas dari 3 dimensi. Yang pertama masa lalu, yang ketiga masa sekarang, dan yang terakhir masa depan. Masa lalu adalah kenangan, masa sekarang adalah kenyataan, dan masa yang akan datang adalah hayalan atau cita-cita. Seorang puitis. Beda ini mah. Dari kenangan kita bisa belajar lah. Maaf aku bahasa Sundanya. Bebas kan? Bebas ya? Dari masa Bebas. lalu kita bisa belajar, masa kecil Ramadan itu seperti ini. Banyak sekali kenang-kenangan yang kita lewatkan pada masa sekarang. Kok zaman sekarang sih tidak ramai gitu seperti masa lalu. Nah, disitulah kita bisa belajar untuk membuat rencana dari masa yang akan datang. Banyak sekali menurut saya kenangan-kenangan atau Kan itu kenangan Anda. Hah? Kenangan Anda bukan menurut saya. Kenangan Anda. Kenangan saya sih banyak sekali seperti sepedahan, Seru ya. sepedahan lah seru pokoknya mah. Terus sholat tarawih gitu. Tah pas lagi sholat di sini nyakuin makanan. Jangan tuh. Makan gitu. Makan. Tah pas pulang eleh gitu malahnya main-main gitu tarawih teh. Ditanya sama orang tua saya, tadi sana eleh Tadi siapa yang siapa bermain-main yang gitu ya? bermain? Nama kayak bermain gitu, nama kayak eleh. Nah gitu lah, jadi pas gitu teh teu berani deui lah. Eleh gitu mana. Kalau sekarang berani sekarang. Apalagi sekarang Ya itu dari sekarang kita bisa belajar masa lalu tadi. Ya, Sekian. Bener, ya. bener sih. Bener. Nah, jadi berhubungan yang barusan kata Abi, waktu kecil itu kan sangat berkesan lah gitu. Iya. Ngabuburit, main sepeda dan sebagainya. Nah, sekarang apa sih yang paling berkesan ketika datang bulan Ramadan gitu? Nah, dari siapa dulu? Abi lah. Abi, yang paling berkesan ketika datang bulan Ramadan. Yang menurut saya sih yang paling berkesan pada saat bulan Ramadan. Ketika datang bulan Ramadan. Akan datangnya bulan Ramadan. Akan datang bulan Ramadan. Senangkah atau apakah? Gitu? Menurut saya sih sedih lah, Sedih. sedih bunga-bunga gitu nih. Kenapa tak? Campur aduk. Iya, Campur aduk lagi. Karena banyak sekali aku mahanya
Apa gak ada yang berkesan gitu? Apa ada apa atau apalah gitu? Ini sih suatu perasaan ya. Perasaan. Yang paling mendalam. Perasaan itu susah diungkapkan. Asik. Bahagia sekali lah datangnya bulan Ramadan karena di dalam bulan yang penuh rahmat ini, di dalam bulan yang penuh kesucian ini, kita bisa menyempatkan atau membuat kesempatan meningkatkan ibadah kita, meningkatkan Amalan-amalan. amalan, Kan banyak sekali ya amalan di bulan Ramadan. merubah sikap. Buat saya gitu sih. Dan saya pasti sedih sekali ditinggal oleh bulan Ramadan tersebut. Karena kita sebentar lagi akan berpisah dengan 9 bulan hari Ramadan. lagi. Goodbye bulan Ramadan. Sangat See you next time. Next time. Saya gak bisa bahasa Inggris. Cuma bisa Itu aja Ya. atau masih ada lagi? sudah aja. Udah aja dari siapa dulu? Mepi. Indra aja dulu. saya dulu. Ya mungkin kesan saya terhadap Yang berarti paling berkesan. kemarin pas bulan Sya'ban mungkin Iya. ya. Pas bulan Sya'ban kesan saya Pas mau datang bulan Ramadan. pas mau datang bulan Ramadan itu ya apa yang katakan Kang Abi juga terasa gitu dalam hati saya juga. Namun sedikit ketakutan. Saya sudah berharap masuk ke bulan tersebut, bulan Ramadan, tapi saya ingat bahwa ada apa namanya? Ada apa? Ada satu yang bisa Kejadian. Atau kejadian yang bisa yang tidak bisa Terulang kembali atau apanya apa? lupa. Jadi kesenangan saya itu terhalangkan oleh rasa ketakutan saya, mungkin kayak mudahnya. Ketakutan saya itu takutnya tidak sampai ke bulan tersebut. Selanjutnya. Atau Enggak. gimana? Kan ini bulan Saban misalnya. Saya sudah merasa gembira akan adanya bulan tersebut. Namun di balik kebahagiaan itu saya merasa takut juga. Takut tidak sampai ke bulan tersebut. Oh, benar. Karena kan ada yang saya tidak ketahui gitu. Entah Karena kan itu. umur itu gak ada yang tahu. Nah, itu masalah umur gitu. Kalau kemarin nih kalau ke belakang nggak mikir gitu. Hanya sekarang aja mikir seperti itu. Pas kan suka ada tuh pertengahan Syaban, disebut Syaban. Kita kan di situ saya merasa sedihnya karena ada tausiah dahulu tentang masalah itu. Jadi saya awalnya bahagia jadi merasa sedih dan takut kejadian terhadap saya tidak sampai ke bulan tersebut gitu. Terus mungkin hanya itu kalau yang baru sekarang mah untuk di tahun ini. Kalau yang ke belakang mah beda lagi lah. Udah lagi itu pasti setiap tahun pasti berbeda. Iya. Mungkin dari Teh Epi. Dari saya sih yang berkesan tuh lebih ke tarawih pertama. Kayak lebih seneng aja gitu, kayak udah setahun lalu kan tarawih, terus kayak tarawih pertama tuh lebih berkesan aja gitu, terus kayak seru aja sih, gak tahu kenapa, terus kayak cerita Pasti juga penuh ya, pasti Nah, penuh. penuh gitu, tapi kesini Pertama udah pasti penuh. apalagi kemarin pas hujan tuh udah, terus kayak pas pertama tuh cerita bahwa pas tarawih pertama tuh yang tahun kemarin tuh lama banget tarawih, tapi kok yang kemarin tuh kan gak Kok pilih-pilih? cepet banget gitu, kayak makanya seru gitu. Kenapa? Ya kalian juga pasti kok tarawih itu nyari yang cepet kan? Saya meninggal terawih. Ya, ya Lebih pokoknya parah sih ini. ya itu sih yang paling Enggak bahagia, gitu, gak tahu gitu kenapa. juga, enggak gitu juga. Pas tarawih pertama itu paling seneng. Gitu deh. Mungkin dari Dede. Kalau di rumah datangnya bulan Ramadan tuh paling nyenengin itu keluarga pada kumpul. Pas Alhamdulillah. pas pertama tapi sama akhir aja. Saya gak bisa kayak gitu. Saya gak bisa kayak gitu. Oh, jadi kalau misalkan nggak bulan Ramadan nggak kumpul gitu. Jarang Oh, jarang kumpul. Biasanya Idul Fitri, Idul Adha. Ya kan Kalau terakhir pertama juga suka lah. Oh, pertama. puasa terakhir sama Idul Fitri langsung kalau kumpul. Jadi banyak lah. Seneng sih emang. Mm. Ya paling berjudul aja. Gak pada beli belum. THR. Ya gitu deh. Nah itu teman-teman sahabat RU menurut mereka gitu ya paling berkesan ketika datangnya bulan Ramadan. Nah selanjutnya yaitu terkait gimana sih keseharian kalian atau gimana sih kalian ketika ngabuburit, apakah ngabuburit atau enggak gitu. Ngabuburit. Yang Jadi- bulan
yang tahun ini yang sedang kita kerjakan gitu. Dia sering ngabuburit. Gimana sih ngabuburit kalian gitu? Ngabuburit versi kalian. Ya kalau maaf ya saya dulu mungkin. Boleh sok. Mungkin dari mulai dari sahur mungkin ya saya ceritakan. Mungkin dari sahur kita itu udah makan, kita kan seperti tadi saya di Kobong gitu kan di pesantren biasalah ngumpul-ngumpul sama teman nunggu sholat subuh, udah sholat subuh kan ngaji gitu ya. Alhamdulillah ya Kang Abi ngaji. Kadang mah lepas itu kan ada jadwal ngaji, saya tidak ngaji, tidur. Itulah ngabuburit saya, tidur. Itu kan pagi kan murid. Kan dari pagi sampai sore. Oh iya. Sampai sore gitu. Kan terkadang banget ya? kemarin satu hari hari apa ya? Setelah sahur saya kan ngerokok itu mah bukan itu ya. Salah. Itu mah di Kobong kan ya, bukan di sekolah. Udah makan, saya tidur, bebersih tidur. Udah tidur sampai bangun-bangun pas asar. Waduh. Gak kerasa sekali ya. Gak kerasa. malah gitu. Dari situ udah itu mungkin ya kan ngabuburit ditanyain ya ngabuburit saya itu mungkin kebanyakan di bulan sekarang itu tidur. Jadi sudah terbiasa dari mulai karena pas malam itu Mungkin tadi tuh ya. gak tidur gitu Ngaji ya? ngaji jadi gak tidur beres ngaji jam 11 paling lamanya setengah 12 kita itu gak tidur langsung sampai mau sahur itu udah dari tanggal 1 sampai tanggal 21 sekarang saya belum tidur malam. Asik. Iya karena ada gangguan teman ngajak itu ngajak Rawan ya, ini Bu, ngajak ya? itu jadi tidur saya siang. Tidur saya siang. Seharusnya jam sekarang ini saya tidur Oh iya, jam tidur. karena dipanggil Ada oleh job, ya? oleh kakak gitu buat sini nggak tahu. Ini dari Iya. siapa dulu? Dari Dede. Ngabuburitnya versi Dede gimana? Nggak ngabuburit sih. Kok bisa? Maksudnya nggak kemana-mana ngabuburitnya di Di kamar. sekolah Tapi bantuin masak gitu. Bantuin masak ya di rumah ya. Sedikit-sedikit. Bantuin mama. Terus Menyiapkan kadang makanan. kalau belum pulang sekolah yang ngabuburit di sekolah. Gitu. Terus gimana dong ayangnya? Ayo. ayam main ayam Ayang-ayangan. Sekolah dulu Pada ya. Sekolah dulu aja. Pepi. Kalau aku sih kayak saya meren. Kalau saya sih bebas lah. iya. Kalau saya sih kadang jarang-jarang ngabuburit. Terus kalian pernah kayak ngabuburit kan ke alun-alun banyak banget kan? Pakai setelan jeans pakai kaos Enggak lah beda. enggak Ayo lebih- islami Sar'i ya. syar'i Nggak terlalu syar'i dan nggak terlalu seksi. bagus sekali. Tapi kayak lebih serunya tuh kayak jalan-jalan kan di kan kalau Sambil ngemil ngabuburit- agak jalan-jalannya? Enggak lah. Oh, enggak? Ngabuburit. Oh, ngabuburit. Iya. Kayak kalau ngabuburit tuh kalau di jalan nih, kalau si sorenya itu lagi ada mataharinya. Tahu gak sih suasana itu gitu? Sunset? Iya, sunset. Oh, sunset. Saya kan kayak- bisa bahasa Bukan Inggris. Sansil bukan. Bukan. Senangnya di Rejoice. situ, tapi kalau lagi keluar gitu. Tapi kalau lagi di rumah paling masak, Rebahan. rebahan, nonton film Pasti, gitu-gitu aja sih. Ya, gitu deh. Gak ada yang aneh sih tahun sekarang. Karena kan mungkin situasi juga ya, situasi Gitu masih kayak kayak gini. situasinya gitu. Ini Kak Abi, Kalau saya masih ngabuburit versi Kak Abi. nggak ngabuburit sih, cuma diam aja di rumah gitu. Asik. Sama gak? Hah? Sama gak? Sama. Tidur. Enggak. Enggak ini. Pas waktu ngaji saya tidur. Iya. Kelihatan. Oh gitu. Bagian Kak, bagian di paling depan. Emang gitu Dekat ya? pengajar. Dia tuh kayak gini. Tidur. Terus pas udah beres kayak Pas gitu udah nggak beres, ngerasa biasa gitu Iya gerakan. gitu. Biasa. Muka dia cerah lagi. Udah itu cerah lagi dia. Nah, Gitu sih pas sekolah juga. lagi burit tuh, pas lagi ngabuburit itu, saya tidak tidur. Tadi sudah tidur. Ya enggak ulang tepuguh. Kan ngabuburit ya. Misalkan ambil ngabuburit dari asar sampai maghrib. Kan? Tapi Anda tidurnya dari setelah taraweh sampai beres ngaji itu cuma setengah 12. Pergantiannya jauh sekali. Jadi apa aja nih ketika sore itu? Apakah mungkin rebahan kayak tadi Paling Evi atau mainin bantu HP orang tua, lah gitu. main HP. Kalau diperintah beli tuh, baru Oh, iya makan. benar. Beli Nah. baru makan gitu. Saya Yang berbakti. lihat dia keluar dari rumah itu
kalau mau ke warung jarang gitu nyamperin mau main gitu, nggak tahu nolep. Anak rumahan kali, anak rumahan. Tapi tahun dulu lebih seru sih. Iya sih pasti. Udah ada kopi di tuh. Iya, tapi lumayan lah, dari sekarang tuh rasanya sepi banget. Jadi sedih ya. Oh, sedih ya Allah Itu gitu. sahabat RU tadi terkait perasaannya, terus pengalamannya dan kesan-kesan ketika datang bulan Ramadan. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir lah. Pertanyaan terakhir yang mungkin Banyak ini sekali pertanyaan Anda. mengetes kejujuran kalian gitu. Ya, Nah, pertanyaannya yaitu apakah kalian pernah godin? saya pernah karena head. Oh, Karena benar. lagi Kalau cewek kan cewek kan kayak beda lagi gitu. Beda, istimewa gitu ya. Dari cowoknya nih, pernah godin lu? Kalau saya sih itu harus binimat lah. Eh, Belum pernah gitu. Belum. Alhamdulillah berarti ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Kak Indra, Kalau saya sih godin itu enggak. Cuman saya punya satu yang harus dibayar puasanya 1 hari. ceritakanlah. Boleh. Jadi pas waktu itu saya bangun tidur jam 11. Saya tuh mau mandi. Saya pergi ke WC kamar mandi. Itu saya ngambil air nggak kerasa gitu ya. Gini gitu ya. Setelah beberapa kali itu air masuk. Air masuk ke telinga. Jadi puasa saya itu batal karena minum, tapi minumnya bukan di sini gitu. Di telinga. Coba bayangkan, saya lapar gitu. Tapi puasa saya sudah batal karena minum. Kenapa di ini. situ makan nggak? Enggak, malu kan. Malu saya, orang lain pada puasa saya masa Sayang makan banget. sendiri. Sayang banget ya. Tapi saya gitu ya. Iya, jarang. Kan sahur bareng ini sama teman-teman. Dan pertengahan saya batal. Tapi pas waktu buka saya ikut Udah lagi gitu. Jadi seperti saya yang puasa aja gitu. Orang lain nggak tahu. Cuman orang lain ada yang tahu. Pas saya cerita gitu. Karena orang lain juga sama. Saya juga punya pembatalan gitu katanya. Bukan saya aja gitu. Pasti ya karena Ya mungkin itu sengaja sih. ataupun enggak. Gitu. Iya. Mungkin ada lagi ya. Oke lah satu lagi. Yang terakhir nih, bener yang terakhir. Apa harapan kalian di bulan Ramadan kali ini? Harapan kalian? Harapan Harapan kalian di bulan Ramadan ini. Gitu. Karena kan di bulan Ramadan itu bulan yang penuh, yang berkah lah. Bulan yang mungkin insya Allah ketika kita punya harapan, ketika kita punya cita-cita dikabulkan. Gitu. Nah, mungkin apa sih harapan kalian di bulan Ramadan ini? Apa dulu nih? Bi mungkin mau Abi terlebih dahulu. Kalau harapan saya pada bulan Ramadan sekarang ini ya, banyak sekali harapan lah. Pengen bisa kumpul bersama keluarga. Amin. Amin. Pengen bisa lah gitu. Tapi anu paling penting mah saya tuh pengen bulan Ramadan ini bisa ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Bener, bener. Harapan yang paling harapan semua orang lah itu. Harapan semua orang. Sama saya juga harapan. Itu mah harapan inti saya. Udah diambil duluan ya. Gak apa, saya nempel gitu. Paling segitu sih menurut harapan saya. Mungkin Kang Indra. Kalau harapan saya di bulan sekarang itu sih semoga harapan kecil saya semoga saya bisa selesai bulan ini gitu sampai terakhir hari bahagianya umat Islam. Nggak gitu minum kan. lagi. Apa sih? Ya gitu kan titik bahagianya umat Islam itu kan setelah bulan Ramadan. Berarti Idul Fitri. Harapan saya itu sampai umur saya ke sana. Dan yang paling terbesarnya mah itu yang tadi sampai lagi kepada bulan Ramadan yang selanjutnya gitu. Mungkin harapan saya Itu aja. Mungkin happy. Kalau dari saya sih kayak pengen lebih baik aja dari tahun lalu. Ya kan saya juga kalau ngumpul susah ya. Iya benar. Gitu. Tapi boleh kasih saran nggak? Ya boleh lah ditulis di kolom komentar gitu sarannya. Kayak gini nih ya. Saran yang buat kalian atau kayak pengingat doang ya. Kayak kalian tuh udah gede. Saya pernah lihat kayak banyak orang-orang yang udah balik tapi kelihatan ngepadang atau apa gitu. di siang hari. Apalagi Siang hari Pernah lihat mantap soalnya. sekali. Yang Islam aja. Yang Islam tapi kan buat kalian yang nggak berpuasa ya nggak masalah gitu. Tapi saran aja buat kalian lebih ingat ke orang tua yang udah ngebesarin. Kayak kalian tuh bulan puasa tuh setahun sekali tuh jarang banget gitu kan. Kayak lebih memperbaiki diri ke Allah, memperdekatkan aja, gak boleh sampai kayak gitu.
puasa dari fajar sampai maghrib gak akan Sampai seleles kita mati itu gitu ya. gitu, Sampai kita gak akan mati. sampai mati kok. Itu pokoknya mah. Oh jadi tujuan kamu berbicara itu karena kamu berharap puasa itu full 1 bulan mungkin ya. Bukan air. Tapi maksudnya Orang-orang lihat itu. orang lain gitu kayak enak gitu ninggalin gitu. Gitu. Sedangkan Sayang aja kamu gitu. mau terus Puasa aja susah gitu kan. Nah, jadi itu ya Sobat RU, bener banget gitu saran dari Neng Epi. Terima kasih Neng Epi yang telah menyarankan. Bagus Karena sekali kan itu saran. emang udah kewajiban seorang muslim gitu ya untuk berpuasa itu. Karena kan harus mematuhi apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, mungkin dari Dede harapan Dede di bulan puasa tahun ini. Harapan di bulan puasa tahun ini tetap sehat aja, buat puasa dari awal sampai akhir, terus juga pas lebaran tuh kumpul semua pada sehat. Amin, amin, amin. Seneng banget kalau kumpul tuh. Udah segitu. Udah segitu ya. Mau bikin sedih mulu omongan. Terharu. Kan efek Jadi dari contohnya puasa kekeluargaan gitu. Lulus ya. lemes gitu. Tapi harus tetap semangat dong puasa juga. 9 hari lagi. Yang akhir. Nah, mungkin itu Sobat RU tadi sekilas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada adik-adik kelas saya. Wah, seru banget ya ngobrol bareng mereka. Tapi ya sayangnya kita juga kan masih punya kesibukan gitu. Jadi kita nggak bisa lama-lama. Mungkin untuk selanjutnya bolehlah tulis di kolom komentar mau konten tentang apa gitu. Mau tanya tentang apa boleh. Undang lagi aja kalau Undang mau lagi ngobrol. aja. Di kursi ini. Dan jangan lupa Ada siapa ini? like, comment, and subscribe YouTube RU TV. Dan juga kalau ingin mengetahui lebih lanjut tentang mereka bisa di Cek di kolom aja cek deskripsi. atau di sinilah nanti disantumkan akun sosial mereka gitu. Mungkin sekian dan terima kasih. Ngobrol bareng RU Seru pisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.